pelajaran kita. Tetapi sebelumnya kita buka kegiatan kita dengan doa. Membuka hati dan pikiran kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami memulai kegiatan belajar mengajar. Kami mohon turunkanlah rahmat-Mu ke dalam pikiran kami, agar materi yang diberikan oleh Bapa dan Ibu Guru dapat dimengerti dan dipahami oleh kami semua. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, Pak Guru akan mengecek kehadiran. Ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua. Baik, luar biasa. Baik, anak-anak, kita perhatikan di Bapak. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita, pelajaran matematika dengan materi operasi hitung campuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami konsep operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi siswa dapat memahami konsep operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang ketiga, siswa dapat meningkatkan keterampilan sosial, emosional seperti kerjasama, komunikasi, dan kemandirian dalam pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita, saya minta kita semua perhatikan di layar. Pak Guru akan memutarkan video pembelajaran. Diperhatikan, kemudian sebentar ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Mari kita perhatikan. Operasi hitung ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Pada materi kali ini, kita akan menggunakan lebih dari satu operasi hitung dalam suatu perhitungan. Namun sebelumnya, kamu harus tahu tangga operasi hitung. Nah, kamu lihat tangganya tersebut, tanda kurung berada di puncak tangga. Artinya, kurung paling kuat, sementara kali dan bagi terletak pada satu tangga yang sama, yang artinya sama kuatnya. Dan di bawahnya ada tangga yang berisi jumlah dan pengurangan, yang juga berada di satu tangga, yang artinya juga sama kuatnya. Maksudnya apa? Begini, jika dalam suatu operasi hitung ada kurung kali bagi jumlah dan kurang, harus dikerjakan dari yang paling kuat terlebih dahulu. Jadi, jika sama kuat, mana yang dahulukan? Misalnya kali dan bagi, sama kuat kan? Yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang dituliskan terlebih dahulu. Contohnya misalnya 12 dikali 3 dibagi 3. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu 12 dikali 2 sama dengan 24. Nah, setelah itu barulah pembagiannya. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, berikut cara menuliskannya. Contoh lainnya misalnya 48 dibagi 8 dikali 4. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu 48 dibagi 8 sama dengan 6. Kemudian kerjakan yang perkalian. 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, cara penulisannya sebagai berikut. Begitu juga untuk penjumlahan dan pengurangan. Sama kuat kan? Nah, untuk yang sama kuat, mana yang dahulu ditulis, itu yang dikerjakan. Contohnya sebagai berikut. Nah, bagaimana jika dalam satu operasi ada kurung, kali, bagi, jumlah, dan kurang? Perhatikan istilah berikut. Yang paling kuat dikerjakan terlebih dahulu,
yang sama kuat dikerjakan yang ditulis duluan. Contohnya misalnya ada 9 dikali 2 kurung 26 kurang 6 tutup kurung dibagi 5 ditambah 3. Nah, untuk ini mana yang paling kuat? Ya, tanda kurung. Nah, maka kerjakanlah yang dikurung terlebih dahulu. Nah, yang lain dituliskan lagi di posisinya semula. Nah, setelah itu mana lagi yang dikerjakan? Nah, setelah dikerjakan yang di tanda kurung, kita tahu hasilnya menjadi 9 dikali 20 dibagi 5 ditambah 3. Kemudian kita kerjakan terlebih dahulu yang tanda kali. Ya, karena disitu ada tanda kali, ada tanda bagi, ada jumlah juga. Nah, kali dan bagi kan sama kuat. Karena kali terlebih dahulu daripada bagi yang dituliskan, maka kalinya dikerjakan terlebih dahulu. Maka 9 dikali 20 sama dengan 180. Yang lainnya dituliskan di posisinya semula. Jadi 180 dibagi 5 ditambah 3. Kemudian barulah dikerjakan yang pembagian. Karena pembagian dan penjumlahan lebih kuat yang pembagian. Maka 180 dibagi 5 ditambah 3. Kemudian kita kerjakan yang pembagian, yaitu 180 dibagi 5 sama dengan 36. Nah, yang 3-nya tetap ditulis di posisinya ditambah 3. Kemudian 36 ditambah 3 sama dengan 39. Nah, contoh yang lainnya misalnya 17 dikali buka kurung 16 dibagi 2 tutup kurung ditambah 475 dikurang 47. Nah, dari soal tersebut mana yang terlebih dahulu dikerjakan? Ya, yang dikerjakan terlebih dahulu yang tanda kurung. Yang lainnya ditulis tetap pada posisinya ya. Kemudian tuliskan kembali 17 dikali hasil dari 16 dibagi 2 8 ditambah 475 dikurang 47. Nah, kemudian kerjakan yang perkalian karena yang paling kuat di sana adalah perkalian. Maka 17 dikali 8 136 ditambah 475 dikurang 47. Kemudian dari notasi tersebut bersisalah yang penjumlahan dan pengurangan. Maka yang terlebih dahulu dikerjakan yaitu yang penjumlahan. Karena penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Namun di sana penjumlahan dituliskan terlebih dahulu, maka penjumlahanlah yang kita kerjakan. Maka penjumlahan 136 ditambah 475 yang menghasilkan 611 dikurang 47, maka hasilnya 564. Nah, bagaimana? Sudah paham? Nah, kalau belum coba kita pahami lagi. Nah, ada poin-poin yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu yang paling kuat dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang sama kuat dikerjakan yang duluan ditulis. Misalnya penjumlahan dan pengurangan, mana yang duluan ditulis itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kemudian yang poin ketiga yaitu jika mengerjakan yang kuat terlebih dahulu, maka bilangan yang lainnya dituliskan tetap pada posisinya. Ingat, tetap pada posisinya ya, jangan digeser-geser. Anak-anak, kita sudah mengamati video pembelajaran. Pak Guru akan memperjelas konsep dasar dari operasi hitung campuran. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video, yang pertama urutan operasi hitung campuran. Yang pertama itu kerjakan yang ada di dalam kurung persegi dan kurung kurawal terlebih dahulu ya. Dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, sederhanakanlah atau kerjakanlah pangkat dan akar dan kerjakan dari kiri ke kanan. Yang ketiga, kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu dari kiri ke kanan. Dan yang terakhir, kerjakan penjumlahan dan pengurangan dari kiri ke kanan. Sudah bisa paham ya? Sudah. Ini contohnya. Kerjakan yang ada di dalam kurung persegi seperti ini dan kurung kurawal seperti ini terlebih dahulu. Contoh,
57 kali dalam kurung 25 tambah 13 bagi 6 kurang 250. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Nah, ditulis 57 kali 25 tambah 13 bagi 6 kurang 250 sama dengan 57 kali 38. 38 hasil dari 25 tambah 13 bagi dengan 6 kurang 250. Kemudian kita kerjakan lebih dulu perkalian. 57 kali dengan 38 sama dengan 2166 bagi dengan 6 kurang 250. Karena ini ada pembagian dan pengurangan, bagi lebih kuat daripada kurang. Makanya 2166 bagi dengan 6 sama dengan 361. 361 kurang 250 sama dengan 111. Konsep yang kedua, perhatikan. Kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu dari kiri ke kanan. Contoh perkalian 250 tambah 81 kali 6 kurang 550. Nah, ini kita kerjakan lebih dulu perkalian, karena perkalian lebih kuat daripada tambah dengan kurang. Nah, jadi 250 tambah 81 kali 6 486 kurang dengan 550. Nah, sekarang perhatikan tambah dengan kurang, ini tanda yang sama kuat. Makanya kita kerjakan dari kiri, ya, dari kiri ke kanan. Berarti 250 tambah 486 kurang dengan 550. 250 tambah 486 sama dengan 736 kurang dengan 550 sama dengan 186. Contoh yang berikut pembagian 871 kurang 2500 bagi 10 tambah 734 sama dengan titik-titik. Perhatikan ada tanda kurang, bagi dan tambah. Yang lebih kuat mana? Bagi. Maka bagi dikerjakan lebih dahulu. 871 tetap ditulis 871 2500 bagi 10 sama dengan 210 tambah dengan 734. Ini tanda sama, kurang dengan tambah ya. Nah, makanya sama kuat dikerjakan dari kiri. 871 kurang 250 sama dengan 621 ditambah dengan 734 sama dengan 1355. Ini yang tanda sama kuat. Kerjakan penjumlahan dan pengurangan dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Kalau tanda sama kuat berarti kerjanya dari kiri ke kanan. Contoh 867 tambah 934 kurang 459 sama dengan titik-titik. Karena tandanya sama kuat, kita kerjakan dari kiri. 867 tambah 934 sama dengan 1384 kurang dengan 928. Baik anak-anak, setelah memahami penjelasan yang diberikan oleh Pak Guru, sekarang Pak Guru akan membagi kamu dalam 3 kelompok. Kemudian Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ada soal yang akan dibagikan nanti diselesaikan di dalam kelompok. Ada penilaian yang dari awal tadi, seperti Pak Guru sudah sampaikan, ada kerjasamanya, ya, dan lain-lain. Oke. Sekarang silakan bentuk dalam kelompok. Baik anak-anak, kamu sudah dalam kelompok. Pak Guru
akan membagikan APD ini dikerjakan bersama-sama di dalam kelompok. Setelah itu sebentar masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Bisa paham? Ya, perlu banget. Kelompok A kerjakan yang A punya. Kelompok B kerja B. Kelompok C kerja C. Dia belum kerja, tambah. Berapa? Berapa? Ya baik, anak-anak kita perhatikan, kita dengarkan hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Nomor 1, 47 tambah dalam kurung 32 kurang 18 tutup kurung kali 5 sama dengan 47 tambah 32 kurang 18 sama dengan 14 kali 5 sama dengan 47 tambah 14 kali 5 tadi sama dengan 70 sama dengan 47 tambah 70. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke baik, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan kerja sama dari kelompok kami. 15 tambah buka kurung 18 kali 3 tutup kurung kurang 14. Jadi kita kerja lebih dulu tuh yang tutup kurung. 18 kali 3 sama dengan 54. Nomor 2. 64 bagi 8 kali 5 kurang 12. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, sekarang kita lanjut pada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, 8 kali 3 kurang 7. 4 kurang 7 sama dengan 17. Nomor 2, 20 kurang 7 dalam kurung 12 bagi 3 tambah 8. 20 kurang 4 tambah 8 sama dengan. Baik, kita berikan tepuk salut untuk kelompok 3. Salut, salut.
Salut, salut. Baik anak-anak, kita sudah mempresentasikan hasil kerjanya dan hasilnya sudah ditempelkan di papan tulis dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah dikerjakan dengan baik. Sekarang Pak Guru ingin bertanya tentang pemahaman kamu semua. Mungkin ada yang masih ingat materi tadi? Masih. Ya, coba siapa yang bisa menjelaskan lagi? Coba, siapa yang bisa? Ya, Egen. Yang pertama, kerjakan yang ada di dalam kurung. Bagus. Ada lagi yang lain? Ya, Tina. Yang kedua, kerjakan perkalian dan pembagian dari kiri ke kanan. Bagus. Ada lagi yang lain? Kerjakan penjualan dan pengurangan dari kiri ke kanan. Bagus. Kita pukul 5. Iya, bagus. Oke. Anak, setelah kita mempelajari materi operasi hitung campuran bilangan bulat hari ini, Pak Guru ingin mendengarkan cerita pengalaman dari kamu semua terkait dengan kegiatan hari ini. Apa merasa senang atau merasa marah, sedih atau seperti apa? Waktu saya berikan. Silakan. Siapa? Oh iya, Sonia, silakan. Saya akan menceritakan pengalaman tadi yang dari video yang tadi kami mendengarkan. Dari video tadi kami bisa mengerjakan soal-soal matematika dari pengurangan, pembagian, tambah dan kali. Jadi dari video dari tadi itu kami bisa mengerjakan soal dan bisa mempresentasikan di depan teman-teman dan bapak dan ibu guru. Baik, terima kasih untuk Sonia. Tepuk tangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan menceritakan pengalaman dalam mengerjakan operasi hitung campuran. Kami merasa senang setelah mendengar penjelasan dari Pak Guru. Akhirnya kami bisa mempresentasikan ke depan teman-teman. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Baik anak-anak, kita sudah di penghujung materi kita hari ini. Pak Guru ingin menyampaikan bahwa di dalam diskusi kelompok itu lebih ditekankan pada kerjasama tim, kemudian komunikasi di dalam kelompok, ya, di dalam pembelajaran antara teman dengan teman maupun dengan Pak Guru di depan kelas. Bisa dipahami ini? Bisa. Baik. Materi hari ini telah selesai. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Untuk itu kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Bapa kita yang kudus, amin. Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan. Kami juga berterima kasih karena Engkau telah melindungi kami dan juga atas materi yang diberikan oleh Bapa dan Ibu kami. Semoga dalam materi yang diberikan oleh Bapa kami dapat kami mengerti untuk masa depan kami.